Selamat siang pemirsa. Hari ini kita sudah ada di daerah Keramat Pulo, tepatnya di Karistata, tempat di mana kisah inspiratif tentang perjuangan keluarga dan usaha dari tekanan menjadi suatu kekuatan. Seperti apa kisahnya? Mari kita langsung ke dalam, kita akan bertemu dengan Ibu Haryati, yang mana dari harapan bisa menjadi suatu keyakinan dan usaha yang besar. Ikuti saya teman-teman. Selamat siang. Hari ini kita sedang berada di daerah Senen teman-teman, yang mana hari ini kita akan menceritakan kisah inspiratif daripada keluarga Ibu Haryati, yang mana beliau akan menunjukkan bagaimana beliau berusaha atau berjuang di dalam tekanan menjadi suatu kekuatan. Selamat datang di dalam kisah ini. Seperti apa? Bagaimana cara dan taktik Ibu Haryati mengubah keterbatasan menjadi harapan. Kita akan langsung dengan sumber kami, Ibu Haryati. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kabar baik ya, Bu ya? Baik, amin. Anak-anak baik. Baik. Wah, Baik. Usaha gimana nih usaha? Baik juga. Baik juga. Walaupun Ya. ada Turun naik lah ya. turun naik. Oke. Ada yang mau disampaikan nih sebelum kita mulai nih? Apa ya? Terima kasih nih sudah mau pada datang ke tempat kami walaupun berantakan seperti ini. Juga khususnya kepada ILP, terima kasih sudah berkenan hadir bertemu dengan saya untuk menceritakan. Nggak tahu nih apa yang mau diceritakan. Ya, bagaimana dari Ibu mengubah tekanan yang Ibu dapat menjadi suatu kekuatan sehingga bisa berjalan usaha sebagaimana yang baik seperti sampai pada hari itu seperti itu. Jadi teman-teman kita yang di rumah setelah mereka mendengar dari kisah Ibu boleh menjadi pengalaman buat mereka dalam nanti mereka mau buka usaha seperti itu. Siap. Oke, terima kasih banyak. Udah siap nih ya, Bu ya? Siap. Siap. Kita mau mulai dengan pertama-tama Bu Haryati, saya maupun teman-teman di rumah ingin tahu nih, apa momen terberat Ibu yang membekas buat Ibu? Momen terberat itu justru sebenarnya pas saya udah belum lama sih. Belum lama. Jadi orang yang saya percaya berkhianat dan justru orang yang saya percaya itu tidak bisa dipercaya. Itu momen terberat buat saya. Jadi sampai saya itu kayak mau down, sudah nggak mau lanjutin, saya mau tutup, saya mau menenangkan diri. Tapi saya berpikir kalau ini terjadi pasti ada maksud Tuhan. Oke. Jadi saya pikir saya harus lanjut, saya nggak bisa berhenti karena di belakang saya ada orang yang banyak yang harus aku tanggung. Oke. Dari keluarga, orang tua, jadi itu momen terberat. Kalau yang lainnya sih banyak masalah, tapi ini yang paling membuat saya down. Tapi puji Tuhan, 2 bulan terakhir, 3 bulan ini saya udah. Dan terlebih saya kenal ILP inilah saya mulai melihat melihat ternyata banyak orang-orang yang mendukung. Amin. Itu sih Pak yang Begitu ya. Oke, jadi momen teman-teman, momennya pada saat beliau dikhianati itu sangat membekas sehingga membuat mungkin, udahlah, ngapain lagi saya usaha seperti itu ya Bu. Ya, kadang-kadang memang seperti itu ya. Hampir menyerah saya. Sebagai hampir manusia. Menyerah Sisi manusia emang kita kadang-kadang begitu, tapi ya mungkin dengan doa dan sebagainya sehingga Ibu sudah bisa melupakan sampai saat ini, bagus loh Bu. Gak gampang itu orang bisa memaafkan seperti Ibu. Nah kalau Ibu bilang dikit perjuangannya susah ya Bu ya. Amin. Mengampuni itu udah kayak susah banget. Tapi harus bisa karena puji Tuhan secara rohani saya berpikir bahwa semua yang saya alami ini karena Tuhan. Dan seizin dan sepengetahuan Tuhan. Berarti ada rencana Tuhan. Ya. Oke, teman-teman sudah dengar jawabannya. Berikutnya
teman-teman mau tahu juga nih Bu, bagaimana Ibu menjalani kehidupan ini sebelum memulai usaha ini ya? Seperti itu Bu. Sebelum. Jadi kenapa saya ada di sini? Ini pas kebetulan saya memang sebelum usaha ini saya bekerja selama 19 tahun di toko yang sama. Jadi saya lulus SMA. Waktu itu saya pergi ke Jakarta tahun 94 awal saya ke Jakarta, dan kebetulan saya langsung kerja di toko perlengkapan juga. Oke. 19 tahun saya pegang toko itu, bahkan pemiliknya itu saking percayanya datang ke toko itu jam 10 pagi, jam 12 pulang. Jam 1 siang, jam 2 pulang. Jadi yang atur keuangan, semuanya barang, semuanya saya. Jadi dari benar-benar toko itu nggak besar, Ya. jadi sangat besar, dan saya pun respect banget dengan berterima kasih ya. Di sini saya juga berterima kasih kepada mantan bos saya, begitu baiknya menuntun saya sampai saya ada hari ini. Saya pikir beliau begitu ya. Cuman waktu itu saya keluar kenapa? Karena beliau sudah besar, anak-anaknya sudah pinter, jadi saya memutuskan untuk keluar dan saya ingin usaha sendiri. Dan beliau sangat baik. Ketika saya memutuskan untuk keluar itu, beliau kasih oke. Jadi bahasanya saya seperti ini, bos kan udah kaya nih, sudah anak-anak udah settle, semua sudah nikah. Saya kan juga pengen dong seperti bos gitu lah. Bahasanya seperti itu. Masa kita dibawa terus? Akhirnya saya bilang ke suami, ayo gimana kalau kita usaha sendiri. Nah, beliau waktu itu deket juga, tokonya deket. Cuman saya buka di Pasar Senen. Di Pasar Senen, kalau sampai dengan hari ini tuh tahun 2011. Berarti sudah baru buka ya? Saya udah 14 tahun berarti usaha sendiri sampai di sini, dan puji Tuhan ya berjalan dengan baik dan sampai sekarang. Siap. Jadi waktu saat kerja 15 tahun yang lalu, 19 tahun. 19 tahun yang lalu, sudah married belum tuh? Sudah married. Iya. Pas kerja di sana saya married, nggak lama saya married. Oke. Terus punya anak. Jadi pas waktu saya mau buka itu, sebenarnya kalau ditanya modal punya nggak ya? Saya masih ingat banget waktu itu anak saya bilang mau sekolah di Jerman. Terus lulus SMA mau di Jerman, saya udah cari-cari. Pas saya bilang saya pengen buka usaha, anak saya bilang gini, udah mama nggak usah, saya nggak sekolah di Jerman, mama buka usaha aja. Jadi uang, dan saya punya uang tuh kalau nggak salah 75 juta, itu aja, itu pun untuk persiapan dia kuliah. Waktu itu, tapi ketika ada jalan, tiba-tiba Tuhan buka jalan, ya sudah. Akhirnya gas aja gitu. Iya. Jadi teman-teman, Bu Haryati ini 19 tahun sebelum terjun langsung dengan usaha yang sekarang ya Bu. Ya. Tentunya pengalaman. Sekolahnya 19 tahun. 15 tahun. Sudah tidak usah kita ragukan lagi pengalaman beliau dalam bidang sekarang ini. Di bidang yang sama. Ini ada 100. Satu kardus isinya 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kardus. Teman-teman mau tahu nih Bu, dan saya juga penasaran nih, kenapa Bu Haryati memilih
berusaha dalam bidang menjual pakaian dinas tentara dan polisi ini? Kan ada bidang-bidang yang lain tuh Bu. Kenapa nih Bu? Teman-teman penasaran juga nih di rumah. Apa ya? Gini Pak, sebenarnya saya itu dulu cita-cita ya, ini bicara cita. Siap. Saya dulu cita-cita pengen buka rumah makan. Sampai hari ini sih masih dipikirkan itu masih, karena saya suka masak kayaknya. Jadi saya suka masak. Cuman karena 19 tahun itu saya bergelut di situ, mau nggak mau otak saya semuanya terasah. Jadi kayak anak sekolah, jadi 19 tahun itu saya sekolah di situ, semua saya iniin dan akhirnya ada di situ. Lalu apa lagi ya? Ada sih. Kalau misalnya kayak jadi karyawan itu kan stuck di situ. Ya. Jadi saya juga pengen maju, saya pengen sukses. Apalagi kan saya datang dari kampung nih, dari kampung yang jauh. Dari Jawa Timur, dari atas gunung. Ya setidaknya saya pengen sukses juga. Betul. Saya merasakan tinggal di Jakarta dan sukses di Jakarta itu seperti apa. Mantap. Seperti itu. Awal saya mau cerita sedikit juga dulu. Waktu 10 tahun saya ada di sini itu sudah berpikir, aduh gimana ya kalau kita buka sendiri. Tapi ternyata suami saya itu orangnya berpikiran yang lurus. Jadi suami saya itu selalu bilang begini, nggak usah lah. Yang penting kita itu anak bisa sekolah. Apa yang kita inginin bisa mengalir aja hidup ini. Seperti itu. Tapi lama-lama kok jiwa saya juga memberontak gitu. Masa sih kita sampai tua seperti ini. Dan memang momennya pas juga. Waktu itu saya mau buka itu pas mau pilkada. Jadi terus kenapa saya pilih TNI Polri? Karena waktu itu memang momennya pas pilkada. Biasanya kalau mau pilkada itu panen-panennya orang-orang perlengkapan. Jadi kita nggak hanya di Polri TNI Pak, security. Nah hari-hari ini yang paling banyak itu sebenarnya PNS, security, anak sekolah. Jadi memang yang paling banyak hari-hari ini itu. Jadi kalau TNI Polri itu sebenarnya lingkupnya sedikit. Katakan menunggu momen pemerintah turun. Untuk anggarannya ya. Anggaran turun. Jadi kalau security itu setiap hari security anak sekolah umum semuanya Lebih ramai. Lebih ramai. Yang paling banyak itu security sih. Security outsourcing apa gitu. Ya lebih ramai itu. Kalau kenapa saya ada di sini, saya pengen buka usahanya ya itu tadi. Jauh-jauh rasanya kok masa sih tetap jadi seperti ini ya. Itulah yang mendorong ya. Kalau teman-teman jadi tidak stuck untuk jadi bawahan aja. Oh ya Bu ya. Udah jauh-jauh dari gunung. Turun gunung jadinya begini. Ini seperti itu teman-teman ya, bagus ya. Itu dengan harapan itu kan akhirnya muncul usaha ya Bu. Kalau orang udah nggak punya harapan ya nothing lah seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Berikutnya teman-teman juga mau tahu nih Bu, dan ini bikin kita penasaran nih. Apa tantangan yang paling berat selama Ibu memulai usaha ini? Awal ya. Awal memulai itu sebenarnya yang yakin itu saya. Saya bilang ke suami nih, kita harus buka nih. Tapi kita nggak punya modal kan. Pasti yang terlintas di pikiran itu pasti yang pertama, laku nggak ya nanti gitu. Terus barang saya ini kan ada 2000 macam ada. 2000 macam. 2000 macam. Lalu bisa nggak ya nanti? Tapi waktu itu saya cuma berpikir kalau dari awal Tuhan sudah tolong, yakin aja lah. Kalau kita yakin pasti jalan gitu. Akhirnya kita jalan. Dan puji Tuhannya itu gini. Begitu saya buka di Pasar Senen. Ini kan Pasar Senen itu kan pertokoan terbesar. Perlengkapan TNI, Polri, security, terus reklame. Pas begitu saya buka, yang nggak saya sadari adalah ketika saya buka itu ada relasi-relasi lama yang dari toko lama itu ternyata tahu saya buka, mereka tuh justru kayak konveksi, pabrik-pabrik sepatu, pabrik semuanya datang. Dia bilang, Ibu begini bla 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 cerita, saya bisa nih Bu
support barang. Oke. Saya bilang, aduh Pak, saya nggak ada duit. Tapi mereka percaya sama saya karena mungkin waktu saya di toko yang lama itu pembayaran saya itu bagus. Oke. Jadi dari situ ada datang nih tukang bawa, Bu, saya punya baju nih berapa, 500. Aduh Pak, saya nggak ada duit loh. Itu padahal ketakutan saya. Ya. Saya nggak ada duit loh. Nggak apa-apa Bu, saya tinggal. Pembayaran tuh nggak apa-apa tiap Sabtu. Yang Oke. penting saya bisa bayar tukang. Iya. Jadi Sabtu itu mau 3 juta, mau 5 juta. Nah dari situlah saya mulai, kalau dulu saya pikir di toko itu tuh kayak kodok yang dalam tempurung nggak ngerti apa-apa, tapi begitu saya keluar ternyata banyak banget yang saya tahu. Oke. Dan kesulitan saya yang pertama keuangan, terus marketing, penjualan, ternyata semua teratasi. Jadi dengan berjalan orang tahu saya, karena saya distributor, jadi toko-toko sebelah itu semua datang. Jadi saya tinggal menyiapkan barang, pada ngambil, Iya. sorenya kita keliling nagih gitu. Udah enak ya itu ya. Iya, sampai hari ini makanya saya pun di sini orang nyari, udah tahu lah saya gitu. Siap. Ya, begitu teman-teman. Ternyata tantangan yang terberat itu semua hampir sama ya, Bu. Ya. Modal awal ini ya, Bu. Itu kayak gitu. Wah, Yang kedua, marketing tentu pasti susah ya, Bu. Bagaimana memanage sehingga penjualan itu baik dan lancar. Selanjutnya nih Bu Haryati, adakah momen-momen yang paling berkesan di dalam usaha selama ini Ibu berusaha maksudnya? paling berkesan, ada banget. Wih, iya. Waktu 2017 saya kebakaran, Waduh, habis saya. 2017 ya. 2017 kebakaran waktu besar itu. pasar Senen itu ada, saya punya 4 toko, 1 sewa. Jadi ada 5 toko yang berisi, dan itu sangat Pasti terpukul ya Bu ya. hampir 4 M. Habis. Saya waktu itu pagi, jadi berita kebakaran itu saya biasa bangun jam 3:30. Iya. 3:30 bangun, itu nggak tahu kenapa malam itu saya seperti nggak bisa tidur sampai jam 1. Saya kebangun jam 5 kurang 15, itu telepon sudah bunyi. Pas saya angkat kok foto-foto kebakaran, waduh ini di mana? Ada teman dia telepon, Ibu cepat ke Senen, kenapa ada kebakaran? Saya duduk dulu, saya berdoa, saya bilang Tuhan tenangkan saya. Gitu. Semua masih tidur. Dan kebetulan karyawan saya ada 3 yang dari sana, dari Bekasi. Saya mau bangunin, saya udah bangunin, lalu biasa kita kan kalau pagi itu ada doa pagi Mami. Sebelum berangkat saya bilang, kita doa dulu. Kalau nanti habis jangan ada yang masuk. Biarin, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Kita berdoa, selesai 5:30. Saya dari Bekasi ke sini tuh 5:30, sampai sini 6:30. Itu sudah hampir ke lantai 2 di mana toko saya berada. Pas gudangnya itu pas di belakang. Jadi di depan itu selamat, tapi cuman yang di depan kotak-kotak yang di depan. Jadi ada sih selamat tuh paling 10%, dan itu pun barang yang lakunya lama kok. Oke. Jadi yang lakunya baru itu di gudang belakang tuh udah habis nih. Saya cuma bilang Tuhan,
kalau memang Tuhan izinkan habis, nggak apa-apa. Pasti diganti. Saya itu aja, saya berdiri di depan sini, saya nggak keseberang, saya cuman merenung aja. Saya merenung, telepon masuk semua dari saudara, dari semua. Saya bilang aman. Padahal nggak taunya habis. Tapi ya itu tadi, saya cuman bilang kalau ini seizin Tuhan ya nggak apa-apa. Pasti. Nah setelah itu saya udah karyawan waktu itu ada 9. Saya bilang sama mereka gini, udah kalian pulang dulu. Saya mau jualan sama keluarga sendiri. Kebetulan keluarga ada 4, saya, suami, anak. Mereka bilang gini, oh jangan Bu, kami dikasih makan aja nggak apa-apa. Karena setelah kebakaran itu kan 1.600 toko, berarti karyawan itu kan pasti ada ribuan yang nggak kerja. Ya akhirnya, tapi begitu hari ini kebakaran, besoknya tuh ada pesanan masuk. Ya itu titik balik. Tapi setelahnya berat banget karena keuangan, karena yang terbakar itu semua udah lunas barang sendiri, dan waktu itu saya benar-benar nggak ada hutang bank, nggak ada. Jadi semua barang sendiri berjalan. Tapi ya ketika berat kita tetap berjalan, tetap berusaha, ternyata ada jalan. Dan tukang-tukang masih percaya, pabrik-pabrik masih percaya, ya itu satu apa ya yang membuat tetap semangat. Oke, siap. Ya, Jadi itu. seperti itu ya Bu. Iya. Jadi itu teman-teman, pengalaman yang membekas itu ludes plus 4M ya Bu ya. Kurang lebih Empat. kurang lah. Itu kalau saya mungkin udah stres juga itu. Tapi ya mungkin kepribadian Ibu yang kuat dengan iman Ibu, sehingga masih bisa maju sampai saat ini ya Bu. Seperti itu ya. Itu saudara teman-teman yang bisa kita ambil hikmahnya dari Bu Haryati. Selanjutnya teman-teman mau tahu nih Bu, bagaimana peran keluarga dalam perjalanan dan usaha Ibu selama ini. Peran keluarga. Ya. Nomor 1 itu keluarga. Nomor 1. Sangat mendukung ya. Suami mendukung, anak pun mendukung. Ya. Jadi waktu itu saya punya anak kan masih 1. Terus dia pun juga sangat mendukung sekali karena melihat orang tuanya dari karyawan lalu usaha sendiri, itu dukungan dia yang paling, anak dan suami sih lebih Ini terus lah. keluarga juga, terus orang tua juga. Siap. Orang tua di sini apa Mas? Orang tua ada di Blitar, Di Blitar. Jawa Timur. Siap. Jadi orang tua mungkin dengan doa dan lain Ya. sebagainya, support moral ya Bu ya. Ya seperti itulah namanya juga orang tua ya. Ya itulah teman-teman, fungsi keluarga, saling menopang, saling mensupport. Seperti yang dialami oleh Bu Haryati, kiranya dalam teman-teman nanti berusaha, kira-kira ada saudara, istri, anak dan sebagainya yang bisa mensupport, itu lebih baik ya. Jadi ke depan akan berjalan dengan lancar. Teman-teman mau tahu nih Bu, bagaimana kondisi ekonomi keluarga Ibu sebelum memulai usaha ini dan apa yang berubah sekarang? Kalau sebelum itu biasa-biasa saja. Artinya dibilang nggak punya apa-apa sih nggak. Jadi gini, seperti biasa ya, bisa menyekolahkan anak, ya makan juga bisa ada gitu. Tapi ya setelah ada usaha ini ya puji Tuhan ya bisa jadi sekarang jadi tulang punggung keluarga lah buat mertua, buat mama sendiri, terus dan bisa menyekolahkan beberapa keponakan sampai lulus kuliah, terus bisa bahkan anak saya sendiri bisa kuliah ke Rusia. Ambil S2 di sana, dan sekarang sudah pulang dan sudah nikah. Jadi dan setelah saya ada usaha ini, ternyata ya Tuhan memberkati lebih. Jadi kalau tadinya nggak bisa jalan-jalan ke Bandung, sekarang udah bisa. Ke Malang, sekarang udah bisa. Kalau juga udah bisa.
Udah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang sebelumnya ya mungkin berkecukupan Ya. saja. Cukup saja. Tapi dengan lancarnya usaha, Bu Haryati bisa ke luar negeri loh teman-teman. Kok kurang apa loh? Hanya jualan baju dinas, tapi bisa ke mancanegara ya Bu. Pelajaran terbesar yang Ibu dapat dalam kehidupan ini menghadapi masa-masa sulit seperti yang sekarang ini loh Bu. Sekarang ini kan di mana-mana serba susah nih. Mungkin menurut saya sih lebih fleksibel ya. Ya, Bersyukur dan lebih mendekatkan diri sama Tuhan. oke. Itu sih kunci saya. Sebenarnya berat banget karena begitu pandemi terus turun drastis. Jadi sampai 50% turun, tapi ya bersyukur karena dan solusinya buat saya ya mendekatkan diri sama Tuhan. Oh, Karena kalau enggak itu bisa jadi kayak gila kali ya gitu, lebih ke hopeless mungkin. dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan, terus secara mental, spiritual, Ya, menghargai diri sendiri. Jangan sampai keadaan sudah susah, ya, kita bikin susah lagi, betul. gitu. Jangan tidak susah ya. Jadi saya lebih mengajarkan ke keluarga seperti itu. Ya sudahlah, semua orang ngalamin. Kita nggak sendirian, jadi kita harus fight, kita harus bangkit dengan cara apapun. Yang penting kita dekat sama Tuhan. Itu Oke. yang terutama kalau buat kami sekeluarga. Jadi pikiran tuh lebih tenang, Oke. lebih santai gitu. Jadi kalau kita mikirin, aduh kok begini ya, terus pikiran panik itu lebih berbahaya. Iya betul. Jadi teman-teman sudah dengar bahwa di masa-masa sulit seperti ini, trik-trik yang Bu Haryati pakai adalah satu, pertama lebih dekat dengan Tuhan ya Bu. Ya. Nomor dua, spirit tetap harus ada untuk fight. Yang ketiga, mengajarkan sekeliling kita, baik anak, keluarga dan lain sebagainya, untuk saling mensupport dan yang utama tadi bersyukur ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak. Begini Bu Haryati, Siap. apa sih arti berjuang dari bawah untuk versi Ibu secara pribadi? Berjuang dari bawah. Iya. Dari nol ya. Iya, betul. Sebenarnya semangat. Semangat ya. Semangat yang nggak boleh kendor, maju apapun yang terjadi. Jadi saya berpikir untuk semangat ini nggak boleh kendor, harus maju apapun hasilnya. Kita yakinin aja, nggak tahu hasilnya nanti apa. Yang penting semangat. Oh. Jangan sampai di tengah-tengah baru memulai tiba-tiba down. Ya. Itu yang nggak boleh. Jadi saya ya untungnya dari awal itu saya udah langsung pokoknya kita semangat apapun yang terjadi pasti ada jalan. Pasti semangat itu datang, pasti kita ada sukses. Berarti bahasa Sanskertanya tendeng alih-alih Ya, ya. semangat maju terus. Maju Ya, terus. itu teman-teman. Jadi semangat nomor satu. Kembali lagi semangat nomor satu. Karena dari semangat itulah kita timbul keyakinan untuk kedepannya lebih baik. Ya. Itu ya Bu. Betul. Oke. Dan berpikir positif aja. Oke, mantap. Bu Haryati, kita mau tahu nih, Boleh. apa pandangan Ibu tentang rezeki, tentang keberuntungan, serta usaha keras dalam Ibu menjalani bisnis ini? Dari sisi perspektif Ibu. Sebenarnya ketiganya itu berkaitan sih. Ya, Itu sangat berkaitan sekali. ya, Apalagi kalau namanya orang usaha kan, ya. itu satu faktor yang berkaitan dengan usaha keras kita. Ya, Jadi dan kalau rezeki itu bonusnya rezeki bonus. karena kita sudah usaha keras, lalu sudah berusaha, jadi tuh bonusnya ada di situ. Begitu ya Bu. Jadi Gitu. jadi perspektif Bu Jadi Haryati. kunci utamanya ya kerja keras itu kunci utama. Rezeki itu
bonus. Mengikuti Kalau ya. keberuntungan itu karena persiapan. Kalau kita nggak siap nggak beruntung. Oke, siap, siap. Jadi bukan karena faktor X itu ya Bu, bukan ya? Mungkin sebagian faktor X ya Pak, Oke. tapi lebih ke keberuntungan itu adalah persiapan juga. Oke. Mungkin momen yang tadi Ibu bilang itu ya bahwa pas momennya pilkada, jadi memang Ya, langsung running itu ya Bu, Pas. seperti itu. jadi kemarin pas saya buka, pas pemilihan, lalu di situ itu kencang banget. Oke. Itu pas banget ya, keberuntungan juga ya. Ya, betul. Ya. Persiapan juga. Oke. Kalau kita bisa backlash ke masa lalu, apa yang bisa Ibu katakan kepada diri Ibu sendiri di masa-masa sulit dulu, Bu? Di masa sulit. Seperti itu. Berdamai dengan diri sendiri. Lalu jangan menyerah, Oke. harus tetap kuat apapun, rintangan apapun jangan menyerah. Karena memang manusia itu kan kesulitan pasti ada. Iya. Satu selesai, satu datang, satu selesai. Jadi itu makanya saya katakan jangan menyerah, lalu bersyukur, Ya. jangan takut karena ada yang mendampingi kita yang di Siap. atas. Itu. Mantap. Lalu syukurin aja apa yang di hidup ini yang terjadi, mau masalah mau apa, bersyukur Iya, benar. dan jalani dengan tersenyum, jalani dengan bahagia. Ya, Jangan lupa hidup ini harus bahagia. siap. Sesuai sekali tuh Bu dengan Ya, moto jadi- kita juga. Intinya jangan sampai kita gara-gara kesulitan hidup kita kehilangan momen-momen bahagia. Oke. Jadi harus jalan terus, bersyukur, hadapi dengan kekuatan, dengan diri kita sendiri dan Ya. jangan menyerah. Itu aja Oke, sih. terima kasih banyak Bu. Teman-teman sudah dengar apa yang sudah dituturkan oleh Bu Haryati bahwa yang pertama itu hidup itu harus tetap bersyukur, Ya. jangan gampang menyerah. Betul. Seperti itu ya Bu. Ya. Sehingga kedepannya teman-teman bisa maju, bisa dengan semangat, bisa dengan yakin menghadapi usaha ya di masa-masa sulit seperti saat ini ya Bu. Betul. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa, yang penting bahagia itu teman-teman. Tetap tuh. bahagia. Ya, di akhir kata teman-teman, bukan berlatar belakang keluarga yang kaya dan juga bukan berlatar belakang keluarga militer, tapi dengan kerja keras dan ketekunan membawa Bu Haryati sampai pada saat ini, di mana beliau boleh maju di masa-masa sulit seperti saat ini. Salam bahagia.